Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada pertemuan terakhir KD mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern, serta menerapkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Materi yang pertama yaitu mengenai penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Penanggulangan bencana alam dapat dilakukan melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun penanggulangan bencana alam melalui edukasi yaitu untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam. Edukasi penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan kebencanaan. Dengan pendidikan kebencanaan, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sementara itu, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup atau way of life yang mengakomodasi kebijakan atau wisdom dan kearifan hidup. Beberapa kearifan lokal yang berperan dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu Subak di Bali yang mengelola irigasi untuk sistem pertanian dengan menjaga keseimbangan dan keharmonisan antar manusia, alam, dan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sistem pengairan ramah lingkungan di wilayah lain terdapat di Jawa Tengah yang dikenal dengan Dharma Tirta, di Jawa Barat disebut Mitra Cai, dan di Sulawesi Tengah disebut Tolai. Dengan menjaga keseimbangan seperti ini, resiko bencana dapat direduksi. Kemudian, kearifan lokal selanjutnya yaitu Nyambung Gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing atau Ngais Gunung di Jawa Barat atau Sengkedan di Bali merupakan sistem pertanian dengan membuat teras sawah mengikuti kontur gunung atau kontur planting. Kearifan lokal seperti ini dapat mencegah terjadinya tanah longsor. Kearifan lokal selanjutnya yaitu kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan perladangan tidak mengenal sistem tebas bakar karena mereka percaya akan menimbulkan kemarahan roh penjaga hutan. Kearifan lokal seperti ini tentu saja dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kearifan lokal selanjutnya yaitu Semong dalam cerita rakyat Aceh. Semong menjadi semacam mitigasi bencana yang menyerukan kepada penduduk untuk lari ke bukit ketika terjadi gempa. Kemudian kearifan lokal yang selanjutnya yaitu tradisi Tanah Ulen suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur yang melarang penduduk untuk menebang pohon, membakar hutan, membuat ladang, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menimbulkan kerusakan hutan di dalam wilayah Tanah Ulen. Tradisi ini tentu saja dapat menjaga kelestarian hutan. Berikut merupakan contoh dari beberapa kearifan lokal dalam penanggulangan bencana. Yang di atas itu ada gambar dari kearifan lokal masyarakat Dayak, ya, Tanah Ulen tadi. Kemudian ada Nyambung Gunung di bagian kiri bawah. Lalu ada kearifan lokal masyarakat Mentawai, serta yang di bagian paling kanan ini menunjukkan kearifan lokal Semong, ya, di mana ketika terjadi gempa bumi, kemudian pantai surut, ya, artinya masyarakat harus segera mencari tempat yang tinggi, berupa bukit maupun gunung. Lalu yang selanjutnya yaitu penanggulangan bencana alam melalui teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contoh teknologi modern dalam penanggulangan bencana antara lain teknologi modifikasi cuaca yang telah sering diterapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Teknologi modifikasi cuaca merupakan upaya untuk mengondisikan cuaca agar potensi hujan di atmosfer dapat dioptimalkan menjadi hujan yang jatuh sampai ke permukaan tanah. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami, Indonesia menggunakan sistem Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATEUS, di mana komponen strukturalnya terdiri dari seismometer yang dioperasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika,
alat pasang surut yang dipasang di pantai-pantai dan dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial, serta tsunami buoy. Dengan sarana ini, bencana tsunami dapat segera dideteksi. Tampak bahwa teknologi modern dapat membantu dalam penanggulangan bencana. Materi yang selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Terkait penanggulangan bencana alam, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban. Adapun hak setiap anggota masyarakat adalah mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana, berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan, termasuk dukungan psikososial, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi. Sementara itu, kewajiban setiap orang adalah menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, melakukan kegiatan penanggulangan bencana, dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. Lalu yang terakhir, masyarakat hendaknya berpartisipasi dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan yaitu aktif dalam kegiatan identifikasi masalah kebencanaan, memberikan usulan atau pendapat untuk mengurangi risiko bencana, peduli akan upaya untuk mengurangi risiko bencana, menunjukkan kesadaran bahwa permasalahan bencana merupakan tanggung jawab bersama, ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan mitigasi bencana, menjaga berbagai upaya mitigasi bencana, dan aktif dalam mengevaluasi berbagai kegiatan mitigasi bencana. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada KD 3.7 mengenai kebencanaan. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.